diajak keluarga Adi untuk berlibur ke pantai. Dika dan Adi bermain bersama di pantai dan membuat istana dari pasir pantai. Dika, ayo kita lomba buat istana dari pasir pantai. Siapa yang cepat selesai, dialah pemenangnya. Ayo, siapa takut? Raja Dika pasti menang. Mana mungkin, Raja Dilah pemenangnya. Mereka pun membuat istana dari pasir. Yeay, istanaku jadi duluan. Aku menang. Ih, kamu kok cepat sekali sih, Dika? Adi yang kesal menendang istana Dika hingga runtuh. Hahaha, istanamu hancur. Kenapa kamu hancurin istanaku, Adi? Aku kan sudah buat dengan susah payah. Ibu Jemua yang mendengar Dika menangis menghampirinya. Hehehe, ada apa ini? Kok Dika sampai menangis? Ini loh Bu Jem, aku sama Adi lagi main berlomba buat istana pasir. Nah, aku selesai duluan. Lalu Adi menghancurkan istanaku dengan cara menendangnya. Oh, begitu ceritanya Dika. Kalau gitu sekarang Dika sama Adik coba duduk sini dulu. Dengerin Ibu cerita yuk. Wah, cerita apa, Bu? Ibu mau cerita tentang raja-raja kerajaan Yehuda hingga keruntuhannya pada zaman dahulu. Jadi begini nih ceritanya. Shalom teman-teman, halo apa kabar? Aku harap semua dalam keadaan sehat dan senang ya. Kali ini aku mau lanjut cerita tentang raja-raja Yehuda. Perhatikan ya, karena ceritanya seru sekali. Cerita yang lalu tentang Raja Yosia dari kerajaan Yehuda sudah bercerita kalau Raja Yosia ini raja yang taat pada Tuhan sepanjang umurnya. Sayangnya, karena perbuatan nenek moyangnya, Raja Yehuda tetap dihukum Tuhan dengan diserang oleh Firaun Neko, Raja Mesir saat itu. Raja Yosia meninggal dan digantikan oleh Yoahas, anaknya. Yoahas ternyata tidak seperti ayahnya yang taat pada Tuhan. Raja Yoahas melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum Yoahas melalui Firaun Neko. Yoahas dipenjara di Riblah, lalu dibawa ke Mesir dan mati di Mesir. Jauh dari Yerusalem dan Firaun Neko ini membebani rakyat Yehuda dengan denda. Kemudian Firaun Neko mengangkat anak Yoahas yang bernama Eliakim menjadi raja Yehuda. Nama Eliakim diubah menjadi Yoyakim dalam bahasa Mesir. Di masa Yoyakim ini, dia menagih pajak berupa emas dan perak kepada rakyat Yehuda, lalu pajak ini disetorkan pada Firaun Neko. Lalu kerajaan Yehuda diserang oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Yoyakim kalah dan takluk selama 3 tahun. Tetapi kemudian Yoyakim memberontak. Tapi karena perbuatan Yoyakim pun melakukan perbuatan jahat, Tuhan pun mengirimkan gerombolan orang Kasdim, Aram, dan Amon untuk melawan Yoyakim. Setelah Yoyakim mati, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakin. Hal yang sama terjadi, Yoyakin juga melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan orang-orang Babel dengan rajanya yaitu Raja Nebukadnezar untuk menyerang kota Yerusalem. Yoyakin kalah. Yoyakin bersama ibu, para pembesar dan pegawai dibawa ke Babel. Lalu 7.000 orang gagah perkasa Yehuda dan 1.000 tukang serta pandai besi juga dibawa Raja Babel sebagai orang buangan di Yerusalem ke Babel. Teman-teman, selanjutnya Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi Raja Yehuda. Nama matanya diganti menjadi Zedekia oleh Raja Babel. Tetap saja pemerintahan dan kelakuan Zedekia jahat di mata Tuhan. Zedekia juga memberontak terhadap Babel. Akibatnya, Raja Babel dan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Mereka berkemah dan mengepung kota Yerusalem selama kurang lebih 2 tahun. Saat orang-orang Yerusalem sudah kelaparan, pasukan
Babel dan orang Kasdim masuk menyerang kota. Mereka membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Perhiasan-perhiasan rumah Tuhan dijarah. Raja Zedekia ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Raja Babel. Sisa rakyat yang masih ada di kota Yerusalem dan rakyat yang berpihak kepada Babel dibawa ke pembuangan di Babel oleh kepala pasukan Babel. Hanya rakyat yang miskin saja yang ditinggalkan di Yerusalem. Raja Babel mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk memerintah sisa rakyat Yerusalem. Gedalia ini memihak pada Babel dan mengajak rakyat Yerusalem untuk turut berpihak pada Babel. Tetapi rakyat menolak dan membunuh Gedalia beserta orang-orang Kasdim yang ada bersamanya saat itu. Setelah itu, sisa rakyat ini melarikan diri ke Mesir. Itulah keruntuhan kerajaan Yehuda. Namun di Babel, pada waktu pemerintahan Raja Ewil Merodak, Yoyakin yang dalam pembuangan mendapatkan pengampunan. Yoyakin dibebaskan dari penjara, bahkan Raja Ewil ini memberi kedudukan yang lebih tinggi pada Yoyakin dibandingkan pada raja-raja negeri taklukan Babel lainnya. Dia boleh makan di hadapan raja dan diberi uang belanja sepanjang sisa hidupnya di Babel. Dari cerita beberapa raja di atas, kita lihat kan Tuhan itu pengasih, penyayang, bahkan panjang sabar. Sehingga Tuhan masih memberikan banyak kesempatan kepada raja-raja itu untuk bertobat. Tapi janganlah kita sama seperti raja-raja itu, berulang-ulang hidup yang tidak baik. Ayo menjadi anak-anak yang baik, taat dan setia pada Tuhan Yesus. Ingat ya, kita sudah diberikan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Nah, jangan sia-siakan. Kalau kita berbuat nakal, cepat-cepat perbaiki diri dan berjanji tidak nakal lagi. Jangan sampai Tuhan marah dan membuat kita menyesal. Sekali lagi, jadilah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oh iya teman-teman, ini cuma ceria terakhir di tahun ini. Kita akan bertemu lagi di tahun depan ya. Selamat Hari Natal dari Vio. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tahukah kamu penghukuman Tuhan atas Yehuda terjadi karena perbuatan jahat Raja Manasye dan raja-raja sebelumnya di masa lampau. Kerajaan Babel bersekutu dan berkomplot dengan bangsa Kasdim saat menyerang Yehuda. Yoahas menjadi raja saat berusia 23 tahun. Yoyakim menjadi raja saat berumur 25 tahun dan Yoyakin menjadi raja saat umur 18 tahun. Besarnya denda Firaun Neko kepada Yehuda adalah sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Permulaan keruntuhan kerajaan Yehuda dimulai pada masa kerajaan Yoyakin. Yoyakin, ibu Yoyakin, dan sebagian besar rakyat Yerusalem diangkut ke Babel. Permulaan Tuhan mengampuni Yehuda adalah saat Yoyakin diampuni oleh Raja Ewil Merodak. Sisa peninggalan sejarah masih ada sampai sekarang loh. Kisah ini bukan hanya dongeng, ada beberapa bukti sejarah dari zaman ini. Yang pertama ada puing-puing tembok Yerusalem kuno. Sampai hari ini, kita masih bisa melihat sisa-sisa tembok kuno di Yerusalem. Tembok yang dihancurkan oleh Nebukadnezar ini adalah bagian dari sejarah sedih itu. Kita bisa membayangkan betapa kuat temboknya itu dulu. Yang kedua, ada reruntuhan di Babel atau di Irak. Meskipun sulit dilihat, di tempat yang dulunya adalah Babel, sekarang Irak, adalah reruntuhan kota kuno yang menjadi bukti tempat pembuangan bangsa Israel. Sekian dari pengetahuan kali ini. Wah, sangat seru ya Bu ceritanya. Iya Bu, Dika sampai deg-degan mendengarnya. Nah, Adi dan Dika,
Raja-raja Yehuda memang ada yang taat, namun ada juga yang tidak taat seperti Raja Yoyakin. Meskipun Raja Yoyakin pernah membuat kesalahan besar dan dibuang ke Babel, tapi Tuhan memberi kesempatan kedua melalui Raja Ewil-Merodak. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk berubah dan bertobat. Wah, iya Bu. Jadi, tadi kan Adi berbuat salah, maka Adi harus meminta maaf kepada Dika dan janji untuk tidak mengulanginya lagi. Dika juga harus bisa memaafkan Adi, ya? Dika, aku minta maaf ya. Aku janji tidak mengulanginya lagi. Kamu masih mau mainkan sama aku? Iya, Adi, aku maafkan. Ayo kita main lagi. Adi dan Dika kembali berdamai dan bermain kembali. Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis. Shalom adik-adik, selamat Natal. Semoga terang bintang Natal selalu menerangi langkah adik-adik di tahun yang baru ya. Teruslah membawa damai, sukacita, dan harapan di hatimu. Jadilah saksi kasih Yesus dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk terus setia nonton Jumat Ceria. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Bu Jemua dan Kak Anet mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jangan lupa mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Selamat berlibur, hati-hati dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Natal adik-adik. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu memenuhi hati kita semua. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap setia IHMPS setiap hari Minggu dan mengikuti Jumat Ceria setiap hari Jumat 2 minggu sekali di YouTube GPIB Maranatha Surabaya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. See you. Shalom adik-adik. Kami dari tim Jumat Ceria mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap rajin datang sekolah minggu ya. Dan jangan lupa nonton Jumat Ceria terus. Tuhan Yesus memberkati. Oh